Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 112. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tetap di situ, apa aku katakan kau harus pergi? Aku sudah bilang akan memberimu makan sebagai kompensasi karena telah menggantikanmu. Apa orang-orang paviliun pedang surgawi tidak akan menghormatiku? Si Feng melangkah 2 langkah ke depan dan bertanya dengan nada berwibawa sambil memperhatikan Xiao Chen berbalik dan pergi. Orang-orang dari 3 sekte besar di negara Qin Raya tidak akur. Ketika mereka bertemu, suasananya biasanya sangat tegang. Hal ini terutama berlaku untuk paviliun pedang surgawi dan sekte pedang berkabut. Ketika murid-murid dari kedua sekte ini bertemu, mereka biasanya berakhir berkelahi, bahkan tanpa berbicara satu sama lain. Dari ketiga sekte besar, kekuatan total Istana Roh Malam adalah yang terendah. Jika Si Feng mampu mengalahkan 2 murid paviliun pedang surgawi di sini, dia akan meninggalkan kesan mendalam pada Mu Yansui. Si Feng pasti mengira kedua orang ini hanyalah saint bela diri tingkat rendah. Lagi pula, ini kota Xie, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Xiao Chen berhenti dan niat membunuh terpancar di matanya. Auranya tampak tenang, tetapi bukan berarti ia kehilangan ketajamannya. Hanya karena ia ingin bersikap rendah hati bukan berarti ia akan diintimidasi. Liu Suifeng berbisik, "Ye Chen, Si Feng ini adalah putra kedua dari kepala klan Xi, salah satu dari 3 klan bangsawan di provinsi Xie. Dia memiliki roh bela diri bawaan dan sudah menjadi saint bela diri tingkat menengah. Di antara generasi muda di provinsi Xie, dia adalah seorang ahli yang terkenal." Di bilik yang agak jauh, seorang pria dan seorang gadis yang mengenakan seragam sekte pedang berkabut duduk sambil minum dan mengobrol. Ketika gadis itu melihat orang-orang di seberang mereka, dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, jadi dia menoleh ke arah kelompok Xiao Chen. Setelah melihat situasinya, gadis itu menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Dia berbisik, "Itu orang-orang dari paviliun pedang surgawi dan Istana Roh Malam. Orang-orang dari paviliun pedang surgawi akan kalah. Mereka memiliki lebih sedikit orang dan lebih lemah. Kakak senior Qi, apakah Anda mengenali mereka?" Pria itu membawa pedang di belakang punggungnya dan memasang ekspresi tenang di wajah tampannya. Inilah Chu Chaoyun yang selama ini ditakuti Xiao Chen. Chu Chaoyun menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menyesap anggur, dia berkata, "Dia tampak familiar, tapi aku tidak ingat pernah melihatnya di mana. Mari kita terus mengamati." Temperamen Xiao Chen tampak cukup familiar bagi Chu Chaoyun. Namun, dia tidak ingat di mana dia pernah melihat wajah biasa itu sebelumnya. Selain itu, roh bela diri Xiao Chen kini telah menyatu ke dalam tubuhnya. Jadi Chu Chaoyun tidak dapat merasakan aura naga biru. Oleh karena itu, insting Chu Chaoyun mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Ketika Si Feng melihat Xiao Chen berhenti, raut wajahnya menunjukkan kebanggaan. Dia berkata, "Berdiri di situ juga tidak apa-apa. Hanya saja jangan bergerak sebelum kita selesai makan. Berapapun banyak yang ingin kamu makan, itu akan aku yang bayar. Adikku, ayo pergi." Setelah Si Feng berbicara, dia memimpin keempat orang lainnya masuk ke dalam bilik. Orang-orang yang akrab dengannya tersenyum dan berkata, "Kakak senior Si, aku tidak menyangka kau bisa menakut-nakuti 2 orang dari paviliun pedang surgawi hingga tak berani bergerak hanya dengan beberapa kata. Kau memang hebat." Ekspresi bangga Si Feng semakin terlihat jelas. Ia dengan santai melirik Mu Yansui dan tersenyum tipis, "Mereka hanyalah 2 saint bela diri tingkat rendah. Bahkan tanpa ketenaran klan Siku, aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah." Itu bukanlah sesuatu yang patut dihormati. Namun, ekspresi Mu Yansui tidak banyak berubah, dia tertawa terpaksa. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. "Aku sebenarnya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati klan Si. Katakan saja jika ada sesuatu yang menarik perhatianmu di lelang. Klan Siku akan menawar atas namamu. Bahkan seorang raja bela diri pun tidak akan berani macam-macam dengan kami," kata Si Feng sambil tersenyum saat berjalan. "Huci." Tepat pada saat itu,
angin kencang bertiup dari belakang Si Feng. Ada aura niat membunuh yang kuat datang dari belakang, aura itu sangat dahsyat. Hal ini membuat kelima orang itu ketakutan. Reaksi Si Feng adalah yang tercepat. Begitu mendengar suara angin, dia langsung berputar. Saat melihat Xiao Chen, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Jika kau tidak bergerak, aku benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Sekarang kau berani menyerangku, lupakan saja rencanamu untuk keluar dari paviliun Liu Sang ini." Xiao Chen tidak mempedulikannya. Dia meningkatkan kecepatannya lagi dan melancarkan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke wajah Si Feng. Si Feng mengejek, "Kau benar-benar berani memamerkan tubuh fisikmu di depanku. Kau mencari kematian." Setelah Si Feng berbicara, sebuah batu hijau muncul di bawah kakinya. Ini adalah roh bela diri warisan klan Si, batu lapangan biru muda. Batu itu berubah menjadi garis-garis saat dengan cepat meluas ke tangan kanannya. Tak lama kemudian, batu itu berubah menjadi pusaran air aneh di telapak tangannya. Si Feng mengepalkan telapak tangannya dan pusaran air itu langsung menghilang. Pusaran air itu menyatu dengan kulit tangan kanannya, memberinya kekuatan yang mengerikan saat dia meninju tinju Xiao Chen dengan keras. Bang! Saat kedua kepalan tangan itu beradu, terdengar suara ledakan keras di lantai 4 yang sunyi. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menghancurkan beberapa meja di sekitarnya. Si Feng terlempar ke belakang. Batu di lengannya berpindah dari kepalan tangannya ke bahunya. Kemudian dengan cepat meledak dan berubah menjadi tumpukan batu, jatuh ke tanah. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, auranya melonjak. Tulang-tulang di tubuhnya berderak, ilusi naga dan harimau saling berjalin. Xiao Chen berteriak dan menghentakkan kakinya ke tanah, mengejar Si Feng tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin Si Feng kalah dari orang ini dalam hal kekuatan fisik? Tanya seorang murid Istana Roh Malam dengan tak percaya. Semangat bela diri yang diwarisi dari klan Si meningkatkan kekuatan fisik seorang kultivator paling banyak 50%. Baik kekuatan maupun pertahanan meningkat secara signifikan. Bagaimana mungkin dia kalah begitu telak? Mu Yansui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Si Feng telah menendang papan besi kali ini. Ini juga bagus, ini akan mencegahnya melakukan hal-hal bodoh di masa depan, Mu Yansui meyakinkan dirinya sendiri. Si Feng sangat terkejut. Sejak meninggalkan sekte, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kerugian dalam hal kondisi fisik. Saat Si Feng terjatuh ke tanah dan kakinya menyentuh lantai, batu medan biru menahannya, menangkapnya dengan kuat dan mencegahnya bergerak mundur. Si Feng memperhatikan Xiao Chen terbang ke arahnya dengan aura yang meluap. Jejak niat membunuh terlintas di wajah Si Feng. Si Feng berteriak dan batu berwarna cian menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura roh bela diri bawaan dilepaskan. Semua kultivator di lantai 4 merasakan tekanan. Si Feng mengepalkan tinjunya erat-erat dan melayangkan pukulan. Angin dari pukulannya menerobos udara dan menyebabkan raungan tajam, membentuk pusaran air biru kehijauan yang besar di udara. Si Feng berkata dingin, "Kekuatan pukulan ini telah mencapai 5.000 kilogram. Mari kita lihat bagaimana kau akan mematahkannya." Mundur, bang. Ekspresi Xiao Chen berubah muram. Dia meraung keras, seperti raungan naga dan harimau, menembus langit. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan samar. Ilusi harimau dan naga dengan cepat menyatu ke dalam tinjunya. Tinju harimau naga agung, naga mendesis, harimau mengaum. Di bawah pengaruh jurus seni memahat tubuh naga dan harimau, kekuatan pukulan ini adalah pukulan terkuat yang bisa dilayangkan Xiao Chen. Kekuatan pukulan ini mencapai 9.000 kilogram. Bang! Saat kepalan tangan beradu, terdengar suara yang mengguncang langit. Permukaan batu berwarna cian itu retak dan hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang dihasilkan mengubahnya menjadi bubuk dan menyebarkannya ke angin. Puci! Si Feng memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan berat seperti karung pasir. Si Feng menerobos dinding lantai 4 dengan suara keras dan mendarat di lantai 3. Ketika Si Feng mendarat dalam keadaan yang menyedihkan, para tamu di lantai 3 semuanya menyingkir. Orang-orang yang mengenali Si Feng sangat terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang berani menyerang orang-orang klan Si di provinsi Xie. Huci! Xiao Chen menerobos masuk melalui lubang di dinding, dan sosoknya melesat di udara.
Dia menginjak dada Si Feng, mendorong pria yang meronta-ronta itu kembali ke tanah. Si Feng memuntahkan seteguk darah lagi dan batuk beberapa kali. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata dengan ketakutan, "Lepaskan aku dengan cepat. Jika tidak, lupakan saja kau bisa meninggalkan kota Xie hidup-hidup." Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia berkata dengan suara berat, "Kau ingin menggunakan statusku sebagai murid inti Paviliun Pedang Surgawi untuk mengejar seorang gadis. Sayangnya, kau salah sasaran. Kau bahkan tak layak untuk kuhunus pedangku." Begitu dia berbicara, Xiao Chen menendang pinggang Si Feng dengan ganas, tanpa menahan diri sedikit pun. Si Feng, yang tak mampu melawan, ditendang ke udara. Ia terbang membentuk lengkungan dan tepat menembus jendela lantai 3, lalu jatuh langsung ke jalan. Di lantai 4 Paviliun Liu Sang, Chu Chaoyun tersenyum tipis sambil memperhatikan Xiao Chen. "Jadi, itu dia. Aku heran kenapa aku tidak bisa menemukannya." Ternyata, dia lari ke Paviliun Pedang Surgawi. Gadis yang duduk di seberang Chu Chaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Chu, apakah itu seseorang yang Anda kenal?" Chu Chaoyun bangkit dan tersenyum lembut, "Dia teman lama. Kemanapun dia pergi, tidak akan ada kedamaian. Dia seperti pedang tajam. Bahkan jika kau memasukkannya ke dalam sarung pedang, pancaran cahaya yang dipancarkannya begitu dia dihunus sangat mengejutkan." Ketika Mu Yansui melihat Si Feng terbang keluar jendela dari lubang di dinding, ekspresinya berubah. Dia segera berkata, "Turunlah dan hentikan dia. Jika dia lolos, tidak akan mudah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada klan Si." Klan-klan bangsawan memiliki hubungan dekat dengan berbagai sekte besar. Mereka memiliki hubungan yang mirip dengan aliansi, seperti klan Yun dengan Paviliun Pedang Surgawi, klan Yan dengan Sekte Pedang Berkabut, dan klan Si dengan Istana Roh Malam. Oleh karena itu, Mu Yansui tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika Xiao Chen pergi dengan angkuh setelah mempermalukan Si Feng seperti itu, Istana Roh Malam dapat meminta pertanggungjawaban kepada klan Si jika mereka memutuskan untuk menindaklanjuti masalah ini. Keempat orang itu menghunus senjata mereka dan dengan cepat melompat melewati lubang tersebut. Masing-masing dari mereka mengambil posisi di sudut dan mengepung Xiao Chen. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liu Suifeng hendak melompat turun untuk membantu, tetapi ia merasakan sebuah tangan di bahunya menghentikannya. Ekspresi Liu Suifeng berubah dan dia menoleh ke belakang lalu berseru, "Chu Chaoyun. Kenapa kau di sini?" Pakar terkemuka Sekte Pedang Berkabut, saingan abadi Paviliun Pedang Surgawi, Liu Suifeng sangat familiar dengan penampilan orang ini. Namun, dia hanya pernah melihat gambarnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, temanmu akan baik-baik saja. Jika kau turun, kau hanya akan memperburuk keadaan." Kata-kata Chu Chaoyun sangat lembut, tidak ada niat membunuh atau aura apapun yang terpancar. Namun, hal itu menyebabkan Liu Suifeng merasakan tekanan yang tak berbentuk, membuatnya tidak berani bergerak. Para pelanggan di lantai 3 semuanya sudah pergi. Namun, mereka tidak jauh, mereka berada di lantai 2 menyaksikan keseruan tersebut. Jadi, ini adalah pertarungan antara orang-orang dari Paviliun Pedang Surgawi dan orang-orang dari Istana Roh Malam. Namun, mengapa hanya ada satu orang dari Paviliun Pedang Surgawi? Bertarung 1 lawan 4 itu berbahaya. Siapa peduli soal itu? Saksikan saja keseruannya. Ketiga sekte besar itu tidak akan menyerah kepada siapapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan Paviliun Pedang Surgawi dan Istana Roh Malam. Orang yang memimpin kelompok Istana Roh Malam tampaknya adalah putri dari Wakil Ketua Istana, Mu Yansui. Dia sudah menjadi Saint bela diri tingkat menengah. Siapa orang dari Paviliun Pedang Surgawi itu? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Aku tidak mengenalinya. Dia pasti baru saja meninggalkan sekte itu. Dia mungkin di sini untuk menghadiri lelang. Suara diskusi di antara kerumunan semakin keras, suasananya sangat meriah. Semua orang tampak antusias. Mu Yansui mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen dan dengan suara merdu berkata, "Apakah teman ini bersedia tinggal di sini untuk sementara waktu?" "Aku benar-benar tidak ingin bertarung." Xiao Chen tersenyum, tetapi dia tidak menarik auranya. Dia mengejek, "Mengapa aku harus tinggal di sini? Menunggu kematian. Jika kau ingin aku tinggal, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan." Mu Yansui sedikit tersipu, dia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu tidak sopan.
Dia berteriak dingin, "Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu." Puci. Tepat setelah Mu Yansue berbicara, keempat orang itu mengirimkan ki pedang yang terpancar. Mereka menerobos udara dan melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menatap ki pedang yang terbang ke arahnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun setiap ki pedang memiliki momentum yang besar, ki tersebut tidak tajam. Jika dibandingkan dengan dua lelaki tua di kapal dagang, ki pedang itu jauh lebih lemah. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengayunkannya ke sana kemari, kakinya tetap berada di tempatnya. Xiao Chen menampilkan seni memahat tubuh naga dan harimau hingga ke puncaknya. Ketika ki pedang mengenai telapak tangannya, terdengar suara logam yang jernih. Setiap ki pedang dinetralisir langsung oleh tubuh fisik Xiao Chen. Keempatnya terkejut, mereka tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen begitu kuat. Mereka segera menghentikan serangan ki pedang dan melepaskan cahaya pedang dari pedang mereka sambil melompat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa keempat orang ini tidak berniat membunuhnya, mereka hanya ingin menundanya sampai para ahli dari klan Si tiba. "Aku tidak bisa terus menyembunyikan kekuatanku. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Jika tidak, ketika para ahli klan Si tiba, aku akan berada dalam masalah. Meskipun mudah bagiku untuk pergi, akan sulit bagi Liu Suifeng untuk melakukan hal yang sama." Xiao Chen melambaikan tangannya, dan pedang bayangan bulan muncul di tangan kirinya entah dari mana. Tangan kanan Xiao Chen berhenti di gagang pedang dan kilatan cahaya tajam muncul di matanya. Wujud petir menyatu dengan pedang, dan dalam waktu singkat, wujud petir dan auranya meningkat hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu juga, awan gelap bergolak di langit di atas paviliun Liu Sang. Guntur bergemuruh saat kekuatan petir terbentuk seketika. Teknik pedang petir menerjang, menghunus pedang. Xiao Chen berteriak, dan sepenuhnya menampilkan wujud petir. Suara gemuruh petir yang keras menggema di langit, dan di saat berikutnya, semua orang seolah melihat kilat menyambar keluar dari sarung pedang. Bang! 3 orang di depan merasa silau. Energi mengerikan melayang di atas mereka dan mereka langsung menjatuhkan diri ke belakang. Ada aliran listrik yang mengamuk di meridian mereka, menghentikan mereka untuk melakukan teknik pedang apapun. Xiao Chen dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Kemudian, dia menempatkan pedangnya di leher orang di belakangnya. Orang itu tidak punya waktu untuk bereaksi, cahaya terang pedangnya berhenti tepat di atas kepala Xiao Chen. Dia tidak berani bergerak lebih jauh. Xiao Chen dengan cepat menarik pedangnya sambil tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke dada orang itu, membuatnya terpental dengan suara keras. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu saat dia menuju ke lubang di lantai 4. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Dari saat Xiao Chen memanggil pedang bayangan bulan hingga saat dia melakukan serangannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Situasi langsung berubah. Kecepatan Xiao Chen sangat tinggi, tidak ada yang sempat bereaksi. Seseorang di lantai bawah berseru, "Apa yang terjadi? Apakah orang-orang Istana Roh Malam benar-benar selemah itu?" Mu Yansue berusaha sekuat tenaga untuk menekan energi petir yang meledak-ledak di tubuhnya. Ketika mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah menjadi amarah. Dia berteriak dan bergerak cepat. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan. Dalam waktu singkat, kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghalangi jalan Xiao Chen. Mu Yansue menatap Xiao Chen dan berkata dingin, "Kecepatanmu sangat tinggi, tetapi tidak ada yang lebih cepat dariku." Kilatan cahaya pedang melesat ke arah Xiao Chen. Dia dengan cepat menghindar lalu berputar sebelum mendorong dirinya dari dinding. Saat berbalik, dia menebas Mu Yansue dengan pedangnya. Sial! Pedang itu beradu dengan pedang lain, menghasilkan bunyi dentingan logam yang menggema di seluruh aula. Saat senjata mereka bertemu, mereka langsung berpisah. Mereka sangat cepat, orang-orang hanya bisa melihat bayangan di udara. 2 sosok bercahaya bergerak di udara, satu berwarna ungu dan satu berwarna hitam, saling bertukar pukulan secara terus-menerus. Teknik gerakan mereka berdua sangat luar biasa. Mereka terbang mengelilingi lantai 3, menggunakan dinding sebagai pijakan. Mereka sama sekali tidak mendarat di tanah, seolah-olah mereka benar-benar terbang. Keduanya terus-menerus saling bertukar pukulan, kecepatan mereka sangat mirip, mereka akhirnya berakhir seri. Namun,
Hasil imbang bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Semakin lama ia memperpanjang masalah ini, semakin banyak kerugian yang dialaminya. Sejak jurus Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya mencapai tingkat kesempurnaan kecil, Xiao Chen belum pernah bertemu siapapun yang dapat menandingi kecepatannya di generasi yang sama. Mu Yansui seharusnya menggunakan teknik pergerakan tingkat bumi puncak. Terlebih lagi, dia kemungkinan besar telah melatihnya hingga mencapai kesempurnaan agung. Jika tidak, mustahil baginya untuk bergerak secepat ini. Huci, Xiao Chen meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan berubah menjadi naga banjir ungu, meraung ganas di udara. Namun, dia tetap tidak mampu melepaskan diri dari Mu Yansui. Sosok hitam itu bagaikan bayangannya, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Aneh, kenapa ini sangat mirip dengan formula karakter lengket asal petapa pertempuran? Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati. Xiao Chen pernah mengalami situasi seperti ini di tangan Leng Liusu di masa lalu. Jika kamu cepat, dia akan lebih cepat darimu. Saat kamu melambat, kecepatannya akan berkurang perlahan. Itu bukan karena kamu tiba-tiba mengurangi kecepatanmu, tetapi karena kamu berhasil melepaskan diri darinya. Aku harus memikirkan sesuatu. Karena aku tidak bisa mengalahkannya dengan kecepatan, aku harus mencari strategi lain. Xiao Chen berteriak ketika menemukan kesempatan. Dia melakukan salto di udara dan menginjak atap lantai 3. Sebuah lubang besar langsung muncul di langit-langit kayu. Xiao Chen mengirimkan sejumlah energi dengan tangannya, dan dia dengan lincah meloloskan diri melalui lubang tersebut, muncul di lantai 4 paviliun Liu Sang. Api yang ganas berkobar di mata kanan Xiao Chen, dan bola api ungu besar menyembur keluar dari dasar lubang di bawahnya. Mu Yansui, yang mengikuti dari dekat, terkejut ketika melihat bola api ungu yang melesat itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Bang, bang, kobaran api tidak kehilangan kekuatannya sedikit pun saat dengan mudah membakar lantai 2, menuju ke lantai 1. Para pelanggan di lantai 1 semuanya ketakutan dan berhamburan keluar. Xiao Chen untuk sementara berhasil lolos dari Mu Yansui. Dengan sekali pandang, dia menemukan Liu Suifeng. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendapati Chu Chaoyun berdiri di samping Liu Suifeng sambil tersenyum. Chu Chaoyun tersenyum dan mendorong Liu Suifeng dengan telapak tangannya, biar kuantar kau. Sebuah kekuatan lembut yang luar biasa menghantam Liu Suifeng, dan dia terlempar keluar jendela. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk berpikir, dia hanya bisa mengikuti Liu Suifeng. Saat mereka pergi, dia melirik Chu Chaoyun dengan curiga, dia tidak tahu mengapa Chu Chaoyun membantunya. Mereka berdua mendarat di jalan. Liu Suifeng bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali? Xiao Chen juga merasakan sakit kepala yang semakin parah. Saat ini, dia tidak tahu harus pergi kemana, dia tidak yakin harus pergi kemana. Jika sendirian, dia akan baik-baik saja. Dia bisa saja mengubah identitasnya dan bersembunyi selama beberapa hari. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, dia berkata, apakah paviliun pedang surgawi tidak memiliki pengaruh apapun di kota Xie? Sebagai salah satu dari 3 sekte besar, Xiao Chen tidak percaya mereka akan takut pada klan bangsawan. Keduanya hanya berada pada skala kekuatan yang berbeda. Jika mereka bertarung, dalam hal kemampuan tempur, bahkan 10 anggota klan Xi pun tidak akan cukup untuk mengalahkan paviliun pedang surgawi. Dengan kekuatan mentah paviliun pedang surgawi, mereka akan mampu mengalahkan klan Xi dengan mudah. Liu Suifeng tersenyum getir, kami benar-benar tidak memiliki pengaruh apapun di kota Xie. Istana kerajaan memiliki kendali yang sangat ketat atas 3 ibu kota provinsi. Sangat sulit bagi ketiga sekte besar untuk menyusup ke sana. Di dalam ibu kota provinsi, selain kekuatan terkuat, tuan kota, 3 klan bangsawan memiliki kekuasaan terbesar. Oleh karena itu, saat ini kita tidak berada dalam posisi yang sangat baik. Xiao Chen memperhatikan bahwa Si Feng, yang tadinya pingsan di jalan, sudah bangun dan menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sebenarnya, dengan status mereka sebagai murid inti paviliun pedang surgawi, klan Si tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa menghindari permintaan maaf dan menanggung kerugian. Xiao Chen berkata, tidak apa-apa, mari kita tinggalkan kota ini sebelum memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya.
Lelang akan dimulai dalam 3 hari, kita akan kembali saat itu. Liu Suifeng mengangguk, hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Untuk sementara, tidak ada solusi yang lebih baik. Dong, dong, dong. Tepat ketika mereka berdua bersiap untuk pergi, suara derap kuda yang terburu-buru terdengar dari jalan besar. Sekelompok kultivator klan Xi melaju dengan agresif. Xiao Chen berhenti dan sedikit mengerutkan kening. Ia berpikir bahwa klan Xi sangat cepat. Tidak heran Xi Feng berani bersikap begitu brutal di kota Xie. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kultivator ketat memimpin kelompok itu turun dari kuda. Ia memasang ekspresi muram saat memandang mereka. Ia perlahan maju dan memperlihatkan tubuh fisik yang kuat saat berjalan. Ada tatapan tajam di matanya. Hanya berdasarkan auranya saja, orang bisa tahu kultivasinya tidak rendah. Para lelaki tua itu berkata kepada mereka berdua, "Siapa di antara kalian berdua yang melukai tuan muda klan saya?" Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Seorang kultivator muda dari klan Xi menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Tetua keempat, itu orang yang di sebelah kanan." Banyak orang di paviliun Liu Sang melihatnya. Selain itu, dialah yang melakukan gerakan pertama. Secercah cahaya muncul di mata tetua keempat klan Xi. Dia mengarahkan pedang pusakanya yang tajam ke arah Xiao Chen dan berkata dengan suara berat, "Bisakah orang-orang dari paviliun pedang surgawi menindas orang-orang dari klan Siku? Beraninya kau bersikap begitu biadab di kota Xie. Aku izinkan kau menjelaskan dirimu dalam 1 kalimat. Jika kau tidak bisa, aku akan menggantikan tuanmu untuk mendisiplinkanmu." Liu Suifeng dengan cepat berkata, "Senior, kami tidak bermaksud melukai tuan muda klan Xi. Dia mencoba mempermalukan kami terlebih dahulu. Kami hanya..." Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Liu Suifeng berbicara lebih lanjut. Tatapannya setenang air yang tenang. Dia menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut dan berkata, "Tidak perlu menjelaskan. Kemampuannya tidak sebanding, tidak banyak yang bisa dikatakan. Orang-orang dari klan Xi jelas bersikap tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar masuk akal, mereka akan memperjelas masalah ini dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Tidak perlu bicara omong kosong sebanyak itu." Adapun penjelasan yang disebut-sebut itu, Xiao Chen merasa itu hanya lelucon. Mereka jelas tidak bersalah.